Shalom, Jumat yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita di dalam ibadah Jumat Agung ini. Mari kita mengambil sikap bersaat teduh dimulai. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Amin. Karya terbesar dalam hidup kita adalah pengorbanan yang sempurna dari Yesus Kristus. Mari saat ini kita naikkan pujian. Kita katakan kasih yang terindah, kasih yang mulia hanya kita temukan di dalam Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita katakan sekali lagi, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
terus meninggikan salibnya. Saat ini pengorbanan Yesus itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Katakan bahwa di Bukit Golgota nampaklah salibnya. Matahari bersuramlah, Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagi kita yang berdosa. Di Bukit Golgota nampaklah salib-Mu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan maka ku tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Salibku ganti dengan mahkota. Salibku ganti dengan mahkota. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Sampai detik ini Bapa kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Secara khusus pada Jumat Agung ini Tuhan kami merasakan pengorbanan-Mu yang sempurna. Engkau mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memohon kemurahan-Mu Tuhan. Agar yang saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang menerima pengorbanan kudus-Mu ini, kami boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami boleh mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena begitu banyak dosa, kesalahan yang kami perbuat. Dengan pikiran kami, dengan perbuatan kami memohon Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bapa di surga pada saat ini Tuhan, kami beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Kami memohon pengurapan-Mu Tuhan agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap keluarga yang beribadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa mereka juga merasakan kehadiran Tuhan. Dan mereka juga merasakan kekudusan hari ini Tuhan. Kami memohon Bapa, agar pada saat ini kami menyerahkan hidup kami kepadamu, mempersembahkan seluruh jiwa kami kepadamu. Inilah Tuhan, ibadah yang sejati yang Kau inginkan di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu akan menolong kami Tuhan di dalam mengikuti ibadah Jumat Agung ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kami dari mulai awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu. Air hidup dan darah-Mu sucikan hatiku. Karena salib-Mu itu akan menyucikan dosa-dosaku. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. So
salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah salibnya, salibnya. Salibnya, 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 selamanya mulia. Mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan responsoria dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan setiap ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan membacakan setiap ayat yang genap. Pada ayat 12 kita akan bacakan bersama-sama. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada seorang yang menolong. Kita nyanyikan Gloria Patri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu dapat mengumpulkan persembahan di amplop
di rumah kita masing-masing. Nanti setelah kita beribadah di tempat ini, kemudian kita akan mengumpulkannya ke kotak persembahan. Dan juga Bapak Ibu yang mau mengirimkan ke nomor rekening di bawah ini, kami juga mempersilahkan. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bernyanyi dosaku telah dihapus oleh darahnya yang kudus. Kita percaya bahwa dosa kita telah dihapus oleh Tuhan. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah yang kudus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Aman Saragi. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup. Karena salib Tuhan, aku menang. Dialah yang berkuasa dan sanggup melakukan mujizat di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita percaya Tuhan akan menguatkan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga bersyukur buat pengorbanan-Mu yang telah mati di kayu salib untuk kami. Bapa, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami. Firman-Mu akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati kami jemaat-jemaat Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini dalam mendengarkan firman-Mu, Tuhanlah yang memberkati kami semuanya. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ketika kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mungkin Bapak Ibu beribadah dari rumah masing-masing atau dimanapun, biarlah kiranya nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat pertama sampai dengan 40 ditambah dengan pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat 42. Ada 82 ayat ini. Namun saya akan bacakan firman Tuhan dari pasal 18 ayat 28 sampai dengan 40. Bapak Ibu boleh membaca semua ayat
dari firman Tuhan. Namun saya akan membacakan ayat 18, pasal 18 ayat 28 sampai dengan 40. Mari kita membaca firman Tuhan sambil kita membaca, sambil kita merenungkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema dari firman Tuhan ini, pengorbanan kesaksian iman. Pengorbanan kesaksian iman. Saudara-saudara, pada hari ini kita beribadah dalam Jumat Agung untuk mengingat kembali tentang sengsara penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, ini merupakan suatu anugerah yang besar, suatu mujizat yang besar bagi setiap orang, bahwa Yesus membukakan pintu keselamatan, pintu sorga bagi manusia yang percaya kepadanya dengan kematiannya. Kematian merupakan jalan untuk membuka pintu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagi dunia ini kematian merupakan sebuah tanda ketidakberhasilan. Kematian merupakan sebuah tanda kekalahan begitu. Karena biasanya kalau orang sudah mati, selesailah semuanya begitu. Kematian dianggap semua merupakan akhir dari segala-galanya.
Tetapi bagi Tuhan Yesus dan bagi kita, kematian Yesus Kristus bukanlah kekalahan, tapi merupakan sebuah kemenangan iman. Di mana Yesus menjalani semua penderitaan-penderitaan itu, dia menjalaninya semua, menjalani rancangan-rancangan Allah itu, walaupun itu merupakan sebuah perjalanan yang begitu berat. Namun dia setia melakukannya, setia menjalaninya untuk keselamatan, untuk kita manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita merenungkan bagaimana perjalanan-perjalanan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai kepada kayu salib, bahwa dia menjalani itu bukan dengan begitu gampang, dengan mudah. Tapi perjalanan-perjalanan itu begitu memiliki penderitaan, pengorbanan yang berat, perjuangan yang berat, kepedihan yang berat. Saudara, kalau kita membaca dari firman Tuhan ini, bagaimana banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ada pengkhianatan, ada penolakan, ada penghukuman, ada cacian, ada makian. Bahkan banyak sekali cambukan-cambukan, tikaman-tikaman, tombak yang diberikan kepada tubuh Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Saudara, semua dia jalani. Semua dia lakukan. Semua penderitaan-penderitaan sengsara itu tidak merubahkan kesetiaannya. Seberat apapun penderitaan yang dialaminya tidak merubahkan kesetiaannya untuk melakukan kehendak Allah Bapa itu untuk menyelamatkan manusia. Dia mengikuti semua, dia menjalani semua. Dengan penuh penderitaan itu dia melakukan, dia menjalani semua. Bahkan saudara-saudara, orang yang menganiayanya sendiri pun justru dikasihinya. Ya, dalam Lukas 23:34 dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Orang-orang yang sudah menghinanya, orang-orang yang sudah melukainya. Tapi justru dikatakan, ampunilah mereka. Orang yang sudah berbuat sesuatu yang begitu jahat kepada Tuhan. Nah saudara, apakah memang Yesus tidak mampu mengelak dari semuanya itu? Apakah Yesus tidak mampu membebaskan dirinya dari penderitaan itu? Apakah dia tidak mampu melepaskan dirinya sehingga dia tidak mengalami begitu banyak penderitaan? Kenapa dia harus diikutinya? Apa dia tidak mampu? Saudara, kita yakin bahwa Yesus mampu. Tuhan pasti mampu, dia pasti mampu. Orang yang mati dia hidupkan. Orang yang buta dia bisa buat menjadi melihat. Orang yang berpenyakit kusta dia sembuhkan. 5 roti 2 ikan bisa memberikan makan 12.000 orang, begitu banyaknya 5.000 orang, 12 keranjang sisanya begitu. Pasti bisa. Banyak sekali yang bisa dilakukannya. Kalau hanya untuk membebaskan dirinya dari kayu salib, pasti dia mampu, saudara-saudara. Pasti dia bisa. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Karena dia begitu mengasihi manusia. Karena dia begitu mencintai kita sehingga dia mau melakukan semuanya itu. Bahkan penderitaan itu pun dijalaninya, segala sengsara dijalaninya karena dia mengasihi manusia. Yang kedua, karena Yesus tidak egois dan memikirkan dirinya sendiri. Saudara, seandainya dia egois memikirkan dirinya sendiri, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pasti bisa. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena dia sangat mengasihi manusia. Dia tahu itu adalah rencana Allah bagi manusia. Dia tahu bahwa semua itu harus dia lakukan karena Allah begitu mencintai manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengeruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah saudara, dia mengambil semua penderitaan itu. Dia menjalani semua penderitaan itu. Dia menggantikan semua
yang seharusnya dirasakan oleh manusia, hukuman yang dirasakan manusia diambil semua. Dia pikul semua di kayu salib itu. Semua hukuman-hukuman itu. Sesungguhnya manusialah yang dihukum. Sesungguhnya kitalah yang dihukum. Sesungguhnya orang yang berdosa manusialah yang akan dihukum. Tapi dia mengambil hukuman itu. Saudara, dalam Yesaya 53 ayat 4 ada dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Orang berpikir dia sedang dihukum oleh Allah. Padahal sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Tuhan memikul semua dosa-dosa manusia. Tuhan memikul semua dosa-dosa itu. Tuhan mengambil semua. Tuhan menggantikan posisi manusia dengan dirinya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penderitaan atau pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia. Dia melakukan semuanya itu sebagai kesaksian, pengorbanan yang menjadi kesaksian bahwa Allah tetap mengasihi manusia. Allah tetap mencintai manusia. Bahkan dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara, kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini, ketika Pilatus menawarkan siapa yang mau dibebaskan, pilih begitu ya. Siapa yang Anda mau? Apakah dia ini atau penjahat Barabas begitu? Yang anehnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang bukan memilih orang yang baik. Orang bukan memilih yang benar. Tapi justru mereka memilih penjahat. Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun begitu. Tetapi manusia lebih mencintai dosa sepertinya daripada mencintai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Allah. Maka Yesus katakan bahwa dia adalah saksi dari kebenaran itu. Saksi yang menyaksikan kebenaran itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertanya dalam hidup kita, pengorbanan apa yang kita lakukan untuk Tuhan kita? Jikalau Tuhan begitu tetap setia, jikalau Tuhan begitu tetap mau berkorban, jikalau Tuhan mau melakukan sesuatu hal yang begitu luar biasa, mati di atas kayu salib, dicambuk, dihina, ditikam, disalibkan begitu. Karena dia sangat mengasihi kita. Pengorbanan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Apa yang kita persembahkan, apa yang kita berikan kepada Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan manusia tidak mau berkorban tapi mencari korban begitu. Apa yang kita perbuat, apa yang kita korbankan di hadapan Tuhan? Tuhan memberikan pengorbanan. Tuhan menuntut, meminta supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Saudara, kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak bisa diselamatkan hanya karena kita berbuat baik atau pahala. Ada orang kadang-kadang berkata, ya cukuplah dengan berbuat baik. Kalau sudah berbuat baik masuk ke surga. Perbuatan baik tidaklah cukup tanpa ada iman kepercayaan kita kepada Yesus. Karena di samping perbuatan yang baik, tentu manusia juga memiliki perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada dosanya begitu. Kita membutuhkan Tuhan. Sebaik apapun kita, itu tidak akan membawa kita ke dalam kerajaan surga itu. Tapi Tuhanlah yang membawa. Maka Tuhan mati untuk kita, supaya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini, dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. Firman ini mengajak kita saudara-saudara, untuk tetap memberikan kesaksian, sekalipun sesulit apa dalam hidup kita. Apalagi Bapak Ibu mungkin dalam situasi pada saat ini,
situasi pandemi yang sampai sekarang belum berakhir pada saat ini. Saudara, kita dituntut tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberi kesaksian kepada dunia ini tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan yang mati di kayu salib, Tuhan yang membuka pintu keselamatan, menjadi kesaksian bagi kita, supaya kita juga menjadi kesaksian bagi dunia ini, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Biarlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam ibadah kita pada hari ini, memperingati kematian Yesus Kristus ini, kita semakin sungguh-sungguh menjadi kesaksian, sekalipun pengorbanan yang kita lakukan, pengorbanan kesaksian, bukan pengorbanan kesombongan, pengorbanan kesaksian iman bagi banyak orang. Sehingga melalui apa yang kita perbuat dalam hidup kita, semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Dalam ibadah kita, kita akan menerima unsur perjamuan kudus, roti dan anggur, yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Darah yang kudus yang sudah tercurah di kayu salib akan diberikan kepada kita, akan ada dalam tubuh kita, yang akan memberkati kita, meneguhkan iman kepercayaan kita. Biarlah saudara-saudara, dalam ibadah kita, dalam firman Tuhan ini, kita boleh semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan apapun yang kita lakukan, tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah tercurah darahnya untuk menyelamatkan kami manusia. Tuhan yang telah mati untuk memberikan kehidupan. Tuhan yang begitu mengasihi setiap manusia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau mengasihi kami. Bapa di surga, pada saat ini, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang mungkin pada saat ini beribadah dari rumah, dari tempat mereka masing-masing di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah dimuliakan nama Tuhan, dikuduskan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menguduskan kami, dimanapun kami berada, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga tetap datang kepadamu. Dalam masa-masa yang sulit pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan diri kami kepada perlindungan tangan-Mu. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang kudus memberkati kami, melindungi kami Tuhan. Terlebih Tuhan, menjauhkan dari kami segala sakit penyakit, terlebih pandemi virus corona pada saat ini Tuhan Yesus. Jauhkanlah Tuhan dari kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, lindungi mereka dan berkati mereka senantiasa. Jikalau Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, sakit, dimanapun mereka berbaring dan berobat Tuhan, Engkau berkati obat yang mereka pakai, sembuhkan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan. Jikalau Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan, kami berdoa kepadamu, Engkau yang memberikan jalan-jalan yang terbaik dalam setiap pergumulan hidup mereka. Berikan sukacita, damai sejahtera bagi kami semuanya Tuhan. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat pelayanan gereja-gereja Tuhan. Secara khusus gereja Tuhan di tempat ini, gereja GMI Tanjung Merawani Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, tetap memberikan pelayanan yang terbaik di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, mensiasati pandemi penyakit ini Tuhan, sehingga pelayanan tidak akan berkurang, tidak terhambat oleh tantangan-tantangan ini. Tuhan Yesus,
biarlah Tuhan dalam segenap kejadian yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan, kami boleh tetap bersaksi tentang iman kami, bersaksi menyaksikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi, membuat semakin banyak orang sungguh-sungguh datang memuji, memuliakan, dan percaya kepada Engkau. Semakin banyak orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah mereka, Tuhan, Engkau rubahkan menjadi orang-orang yang juga sungguh-sungguh setia, seperti Tuhan Yesus yang setia. Setia kepada Allah, setia kepada segala rancangan Allah. Karena kami yakin apapun yang dirancangkan Tuhan akan mendatangkan kebaikan, hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga sebentar, Tuhan, akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus, roti dan anggur, darah dan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Tuhan berkati itu, sehingga Tuhan, kami akan mendapatkan berkat jasmani, rohani, iman dari unsur-unsur perjamuan kudus yang kami terima. Biarlah itu, Tuhan, bukan menjadi roti yang biasa, anggur yang biasa, minuman yang biasa, tapi biarlah itu menjadi anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, kita akan memasuki acara kita perjamuan kudus, supaya Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing unsur-unsur perjamuan kudus, roti tawar dan anggur. Kalau tidak ada anggur, mungkin air teh, dan itu tidak akan mengurangi makna dari perjamuan kudus ini. Sehubungan dengan keadaan kita pada saat-saat ini, mari tetap kita melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, supaya kita persiapkan di meja kita unsur-unsur perjamuan kudus, roti dan anggur ataupun teh, kita persiapkan. Mari kita memulai perjamuan kudus kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesama manusia dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalan yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghuburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau barang seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Dan ialah menjadi kurban perdamaian karena segala dosa kita. Bukannya karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami
yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara surga, kami puji dan besarkan namamu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan, serta berkata kita bersama, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian alam. Penuhlah surga dengan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimu kemuliaan, Yesus Tuhan yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita berdoa. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di surga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu, sudah memberikan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib, untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu, sudah membuat kurban yang penuh, sempurna, dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia. Dan yang menentukan dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematian yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu. Dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dalam memperingatkan kematian dan sengsaranya, juga mengambil bagian daripada zat keilahiannya. Dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan itu, diambilnya roti. Dan setelah sudah Ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya itu sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkannya karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan, diambilnya cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu. Dan karena orang banyak, sebagai jalan keampunan dosa, maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah ya Tuhan, tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya, dan dapat makin menyerupai Tuhan, dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menerima perjamuan kudus, marilah kita berdoa dalam hati kita. Kita bersatu teduh berdoa dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Bapak Ibu, kita akan menerima unsur-unsur perjamuan kudus. Nanti kita akan memakan roti pertama, kemudian kami bacakan firman Tuhan bagi kita, kemudian sudah itu kita minum anggur, dan saya juga akan bacakan firman Tuhan bagi kita.
Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur." Amin. Silahkan dimakan Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Mari kita mengangkat anggur ke atas juga Bapak Ibu seperti roti. Firman Tuhan katakan, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur." Amin. Silahkan diminum Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu supaya kami dapat dan seluruh gereja-Mu dapat anugerah keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya, demi jasa-jasa dan kematian anak-Mu Yesus Kristus, dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan badan kami kepadamu, menjadi suatu korban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kami memohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab dosa-dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab keampunan dosa-dosa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang senantiasa menyertaimu, melindungimu, menjagaimu, memberkatimu, dan memberikan yang terbaik senantiasa dalam hidupmu. Mulai daripada saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Tuhan memberkatimu, Tuhan menjagaimu, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah pujian hari ini boleh menguatkan hati kita di tengah wabah, di tengah badai. Ada sayap Tuhan yang besar untuk mengangkat kita, memberikan kekuatan